عزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيت بهداية من فضل ربي جمال وقلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis salawat, majelis zikir dalam rangka haul Ustaz Muhammad Yusa, yang sebenarnya acara haul ini sudah dimulai dari kemarin. Dari kemarin khatmul Quran di Makbarah kemarin sore, kemudian tadi pagi ya dilanjutkan dengan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah, pahalanya disampaikan kepada Ustaz Yusa. Nah, di dalam hal ini setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa kita petik. Pertama adalah lil istighfar, kedua lil istidkar, dan ketiga adalah lil ijtima. Maksudnya apa? Lil istighfar ini tradisi yang baik. Karena dalam tradisi, karena memang hadisnya tentang haul kalau mau nyari sulit. Ini tradisi yang dilakukan namun penuh dengan kebaikan. Lil istighfar dalam rangka kita haul ini tentunya mintakan ampun kepada almarhum atau almarhumah yang kita hauli. Dalam hal ini adalah Ustaz Yusa. Meskipun kita menghauli seorang ulama sekalipun, istighfar tidak ketinggalan. Lalu ada tanda tanya, kalau mereka sudah orang baik, sudah orang-orang ahli surga, kenapa kita mintakan ampun? Kenapa kita doakan lagi? Jawabannya logis saja, secara logika saja. Apabila kita mengisi satu bak mandi, diisi sudah penuh airnya, penuh ini sudah, diisi terus, airnya melimpah. Yang kena limpahannya siapa? Orang yang mengisi. Yang kena limpahan airnya itu adalah orang yang mengisi, bukan orang yang jauh sana. Maka dari itu kita biasanya menziarahi kepada orang-orang soleh, mendoakan kepada orang-orang soleh, berharap apa? Syafaat itu, atau istilah orang Banjar dapat apuah daripada kita mendoakan kepada mereka. Lil istighfar, tentunya itu tidak ketinggalan. Di dalam tahlil ada istighfar. Yang tadi pagi kita khatmul Quran, sambung dengan tahlil, ada istighfarnya, selalu ada. Kedua, lil istidkar, untuk mengingat dan mengingatkan. Mengingat akan apa yang telah diperjuangkan atau yang telah dilakukan oleh almarhum selama hidupnya. Perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas tanpa pamrih.
sekaligus mengingatkan kita bahwa kita juga kelak akan kembali seperti beliau, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau selama hidupnya melakukan kebaikan, kita yakin dalam kuburnya diberi kebaikan juga oleh Allah. Dan kita berharap mengingatkan diri kita agar kita melakukan kebaikan pula saat ini, supaya nanti saat kita di hadapan Allah memperoleh kebaikan pula yang sama. Ini mengingat, selalu mengingat. Nah, apa dihauli? Ya, karena dihauli dan diingat. Kenapa? Karena memang ada yang diingat, ada kebaikannya yang diingat. Ya, kalau tidak ada kebaikan yang diingat, buat apa diingat? Enggak ada kebaikannya. Karena ada kebaikan yang diingat. Satu, berjuang bersama-sama untuk ma'had ini. Kedua, mengajar kepada para santri dengan penuh kesabaran. Itu kan perlu diingat semuanya. Perlu diingat. Ini yang sering gitu ya. Ini yang di sebelah saya ini ya. Gitu ya. Itu Ustadz Yusa, Masya Allah ya. Bagaimana tadi pagi saya sudah cerita, terbayang semua bagaimana jalan beliau, bagaimana bicara beliau, bagaimana senyumnya beliau, dan lain semuanya, dan lain sebagainya ya. Tentunya kalau santri lama tahu. Kemudian yang ketiga, ijtima, untuk berkumpul. Mengumpulkan orang seperti ini nggak gampang. Mengumpulkan orang sekian banyak, kemudian mau bersalawat kepada Rasulullah, mau bertahlil, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kumpul bareng-bareng, duduk begini kehujanan, ya. Ini nggak gampang hal-hal yang demikian ini. Dan hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi acara ini, digerakkan oleh Allah hati kita. Begitu juga jasad kita digerakkan oleh Allah sampai ke tempat ini. Berarti kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebaikan. Tentunya yang mengadakan acara dalam hal ini tuan rumah ya harus lebih banyak, karena dia adalah sebagai penyebab kita berkumpul di tempat ini. Dan seluruh yang membantu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga hal ini, dengan berkumpul semua masalah akan terselesaikan. Dengan berkumpul semua hal yang bau tidak enak di dalam hati, buruk sangka dan sebagainya akan hilang. Akan hilang. Makanya jangan suka menyendiri. Jangan suka menyendiri. Ingat, orang sebelah mencari domba-domba yang tersesat. Orang sebelah mencari domba-domba yang tersesat. Makanya jangan sendiri. Kalau sendiri kan nggak aman itu, nggak aman. Itu maaf, domba itu kalau dari dalam kelompoknya, kemudian ada serigala, serigala nggak orang di dekat. Tapi ketika domba ini sudah misah dari rombongannya, serigala yang akan merekamnya. Dianggap oleh orang sebelah kita ini adalah domba-domba yang tersesat ini, yang menyendiri dicari sana kemari. Karena tidak mau kumpul, tidak mau ngobrol dengan temannya, akhirnya disambarlah dengan serigala-serigala, serigala yang menyesatkan itu. Bahaya kalau sudah seperti itu ya. Kalau kamu sudah dipangan serigala, ya tentunya kan kita nggak mau dekatan dengan bangkai gitu ya. Dimakan serigala, hati-hati ya, supaya tidak mudah terpengaruh. Bihidayatin min fadli Rabbi